Oh hello there, balik lagi sama gue Dewa di sini. Ada teman gue, Iva. Kebetulan dari Jakarta juga, merantau juga ke sini. Udah berapa tahun Pak? Mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun juga. Ya kita beda beda berapa bulan lah, nggak lama. Ya mungkin di vlog sekarang Iva mau cerita. Reason dia pindah ke Lombok, terus mungkin pengalamannya so far selama di Lombok gimana, dan tinggalnya di Iva tinggalnya di Mataram, kota yang kemarin gue kasih tahu, yang Gue itu nggak kota tahu banget, itu kota banget ya gue bilang. kota banget. Itu kota banget ya, anggaplah kayak Jakarta pusatnya kalau di Jakarta. Ya, Oke, let's talk. kasih pertanyaan dong. Iya. Apa? What is the reason lo ke Oke. Lombok? Gak ada alasan besar sih keputusan gue untuk kayak mau pindah ke Lombok, enggak. Jadi waktu itu di kantor lama gue one man notice. Pas banget gue di approach sama kantor gue yang sekarang ini. Terus pas tahu direlokasi ke Lombok, gue cuma mikir kayak seru juga kayaknya pindah ke Lombok, karena gue belum pernah ngerantau. Sementara adik gue waktu itu udah tahun ke-5 mungkin atau ke-4 dia tinggal di Bali. Oh, Bali. Jadi kayaknya seru ya tinggal sendiri gitu. Jadi ya udah gue memutuskan untuk ambil aja nih, nyoba-nyoba aja sih sebenarnya, karena pas banget juga pas lagi resign dapat offeringnya juga di approach duluan sama company yang sekarang. Jadi kayak Emang udah jalannya lah ya. iya kayak ya udah deh ambil aja gitu. Yang gue takutin waktu itu adalah izin aja sih ke orang tua gue, karena kan gue perempuan, terus kayak pindah ke satu daerah yang bisa dibilang Karena sebelumnya belum pernah. iya, terus jauh kan, maksudnya dari Jakarta tuh nggak kayak ke Jogja, nggak kayak ke Bandung, yang cuma merem juga nyampe gitu. Terus tapi ternyata bokap gue sih orangnya memang sangat suportif ya, jadi kayak ya udah ambil aja, kenapa enggak gitu. Terus ya udah kayak nggak punya alasan emang pengen sengaja nyari pindah keluar, nggak, cuma dapat opportunity yang kayaknya lumayan beda dari yang lain, jadi gue ambil aja gitu. Oh, jadi ya memang awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Coba-coba. Tapi kan lu udah tahu, mungkin sebelum lu keterima di kerja di Lombok Island ini. lu pasti searching dong. Ini kan Oh, tempatnya iya. in the middle of nowhere yang Benar. ini apa sih, ini nama tempatnya aja mungkin apa sih, aneh banget namanya. Gue sih awal begitu ya. Gue sebenarnya gini, jadi waktu gue tuh waktu proses offering segala macam, tanda tangan lalalala sampai akhirnya deal, gue belum mikir apa-apa, kayak ya udah. Tapi ternyata mendekati gue mau pindah ke sini, gue harus nyari housing, walaupun sebenarnya housingnya kan di provide sama kantor juga ya. Ya. Cuma kan awalnya waktu masih belum dapat info tersebut, gue kayak masih nyari-nyari segala macam ya. Gue klik lah daerah kantor gue ini. Pas gue klik di maps, ijo semua, kayak anjing nih nggak ada kehidupan ya kali gue tinggal di sini. Iya. Gitu. Iya, sama. Terus sampai pada akhirnya gue coba search, nomor satu yang gue search adalah Starbucks dan McD. Kalau nih kota punya 2 franchise ini, at least oke lah, nih ada kehidupan gitu. Akhirnya gue search, Ada peradaban. ada, dan ternyata ada satu mall. Dan lumayan. Lumayan, walaupun pas gue search kayak masih belum meyakinkan nih mall. Gue nggak tahu ya kalau kita bandingin sama tempat ibadah gue kan kayak PIM gitu, jauh lah ya. Gue tidak expect sampai situ, cuma seenggaknya ada mall yang hidup ya gitu. Dan gue nanya waktu itu, ada sempat satu temen gue yang pernah sempat kerja di Nusa Tenggara juga. Gue nanya, epicentrum ini mallnya kayak apa sih, gue bilang gitu. Terus dia bilang lumayan kok, arsitekturnya agak-agak mirip Gansi. Oke. Not bad. Terus katanya mall baru, jadi masih banyak isinya yang fresh lah, dia bilang gitu. Jadi gue kayak oke, baiklah kalau gitu. Mall baru dan yang paling proper. Yes. Itu doang satu, lu nggak punya option lain. Satu, lu Nggak punya merem option juga lain. sekarang floor plan-nya lu apal, lu mau Iya, kemana benar, merem benar. juga lu nyampe. Benar banget. Terus iya udah, dari situ bokap gue waktu tahu gue mau pindah ke sini, dia taruhan sama adik gue yang cowok. Taruhan. Ini cirip paling 3 bulan doang betah di sana.
Tapi gue sendiri juga mikir ya udahlah kalau gue nggak betah gue habisin aja masa probation gue 3 bulan, tinggal balik habis itu. Ya Iya, udah. iya. Jadi waktu itu pas gue mendarat di sini, gue datang sama nyokap bokap gue bertiga, terus dijemput sama Diantar lah ya. diantar, terus gue dijemput sama adalah klien bokap gue. Terus selepas keluar dari bandara gue bener-bener kayak wow, gersang, tidak ada bangunan. Dan lo yakin tuh, siap nih gue di sini. Gue awalnya masih mikir tuh, perjalanan dari bandara sampai gue nggak tahu nih kota Mataram ini ya, itu kan jalanan bypass bener-bener kayak kosong melompong, Iya, udah iya. kayak gitu. Terus gue kayak anjir, bener-bener nggak ada bangunan apa-apa, tidak ada toko-toko Kanan menarik. kiri tuh Iya, karena gue nggak tahu itu ternyata sawah, bukan kota. kebun ya. Iya, itu belum Iya. jadi kotanya. Tapi ternyata pas gue sampai Mataram, iya. Dan ngelihat kehidupan. Kayak gue kalau misalnya lagi ke daerah Jawa-Jawa yang misalnya kayak apa ya? Kayak Solo kali ya. Enggak, mungkin nggak sih? Ya kayak Solo, Semarang gitu loh. Kayak Tapi Solo, Semarang Semarang masih ya? banyak gedung tinggi ya, hotel-hotel sana kan tinggi-tinggi. Cuma kalau misalnya gue kayak ke Jawa Jadi yang lagi kota road nggak trip, terlalu wah, crowded lah ya Mataram. iya, itu. terus gue mikir ya not bad lah. Maksudnya ini first impression gue ketika gue nyampe kota Mataram. Terus ya udah, gue juga mikirnya adalah kalau 3 bulan gue nggak kuat di sini, gue tinggal cabut aja gitu. And then bertahan sampai mau 3 tahun. Yes, dan gue Bulan apa berarti? November ini 2000 3 tahun 2022 November. Gua Mei 2022 Yes. November. Wow. 11 November gue mendarat di sini. Ada lagu itu? Nggak ada ya. Anyway. Oke, reason lu. Gak ada reason. Iya, reason lu yang tadi. Maksudnya iya. terus pengalaman lu pertama nyampe sini. Ada lagi mungkin yang pas lu nyampe yang lu cari gitu. Pas lu nyampe sini yang lu cari itu ada nggak sih selain ya mungkin makanannya yang gimana atau apa? Enggak sih. Gue bener-bener awalnya karena mungkin gue kaget ya, masih nyampe tuh gue masih adjusting untuk tinggal sendiri seperti apa, karena gue 26 belum pernah tahun belum pernah merantau sebelumnya. belum. Itu nggak awal. Lu nggak menyimak? Iya, belum pernah merantau sebelumnya, jadi dia shock. Shock sebenarnya nggak shock banget, tapi lebih ke kayak gue 26 tahun tinggal di rumah yang ada segala Ya, apapun yang gue dan butuh, lingkungan itu yang ada gitu, mudah, semua tuh dimudahkan. Iya. Jadi ketika gue nyampe sini tiba-tiba gue nggak ada nyokap bokap gue yang, karena gue apa-apa kayak mah gitu, maksudnya ya udah pasti dibantuin lah gitu kalau ada yang udah bener-bener gue kesulitan gitu. Teman-teman gue kan juga semuanya di Jakarta, gue belum punya teman siapapun saat itu kan di sini. Jadi bener-bener literally sendiri, iya, nggak punya siapa-siapa. Beneran nggak punya iya, siapa-siapa? gak punya siapa-siapa gue. Kenalan gue itu cuma driver ngejemput gue dari bandara sampai nyokap bokap gue balik lagi ke Jakarta. Mereka tuh cuma 2 malam kalau nggak salah nemenin gue di sini, weekend doang. Terus ya udah sempet agak, gue baru kerasa sedihnya tuh pas nyokap bokap gue balik ke itu bandara. turning point lu sedih ya. Terus gue Dan pokoknya- realize gue sendiri nih. gue tuh sebelum mereka di drop di bandara, mereka ngedrop gue ke Epic karena gue waktu itu beli tiket nonton Black Panther. Gue inget banget nonton Black Panther, kelar Black Panther gue nyampe kosan nangis gue kayak anjir sepi banget. Nah, nih seru nih, kalau ada nangis-nangisnya seru nih. Kita lanjut part 2 aja gimana? Iya. Oke.